Akti berharap pemerintah dapat mengurai hambatan birokrasi, terutama dalam hal perizinan dan koordinasi lintas kementerian, bahkan perizinan di daerah. Pemerintah akan membatasi impor pakaian bekas atau thrifting untuk menjaga industri tekstil dan produk tekstil domestik. Presiden Prabowo meminta Kementerian UMKM untuk membantu pengusaha yang berjualan impor barang bekas menggantinya dengan produk yang dihasilkan di dalam negeri. Pemerintah bakal membatasi impor pakaian bekas atau thrifting untuk menjaga industri tekstil dan produk tekstil domestik. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah memiliki aturan mengenai larangan barang bekas tersebut. Ketentuan itu termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo meminta Kementerian UMKM untuk membantu pengusaha yang berjualan impor barang bekas menggantinya menjadi produk yang dihasilkan di dalam negeri. Pemerintah berharap pengusaha tersebut bisa menjual produk dari produsen mikro dan kecil lokal. Jadi salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden juga adalah bahwa pada saat kita melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk. Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup pastikan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi. Nah, ditugaskan kepada kami Kementerian UMKM untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan. Maman menambahkan kebijakan itu bertujuan untuk melindungi produksi yang dihasilkan UMKM dalam negeri dengan memberikan akses pasar yang luas. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia atau AGTI mendukung langkah tegas pemerintah dalam menertibkan impor pakaian jadi ilegal. Sementara itu untuk meningkatkan industri tekstil yang tengah mengalami keterpurukan, Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto meminta pemerintah mendorong perbaikan ekosistem industri tekstil nasional. Anne mengaku telah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan terkait peta jalan pengembangan industri yang mencakup analisis peluang, tantangan, dan ancaman di sektor tekstil. Selain itu pihaknya juga menyoroti kebijakan ekspor hingga penerapan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 tentang perizinan usaha yang dipastikan akan berdampak terhadap pelaku usaha di lapangan. AGTI berharap pemerintah dapat mengurai hambatan birokrasi, terutama dalam hal perizinan dan koordinasi lintas kementerian, bahkan perizinan di daerah. Menunggu nih trickle down ke level pemerintah daerah. Karena ada sebagian perizinan di level pemerintah daerah, juga kementerian yang lain seperti Kemenaker, seperti ESDM, lingkungan hidup. Nah ini kita trickle down itu nanti kita assess bersama-sama dengan kementerian terkait. Kalau yang kita rasa tetap membog down atau membuat bottleneck untuk kepentingan penambahan lapangan kerja, kepentingan pengurangan cost, itu kita akan sampaikan kementerian terkait atau kita bisa diminta oleh CEO BPI Danantara Rosan Roslani memastikan hingga saat ini negosiasi restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan pihak China masih terus berjalan dan belum ada keputusan. Menurut Rosan, pembahasan terkait utang WUS ini melibatkan kerjasama lintas kementerian dan lembaga seperti Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan dan BPI Danantara. Rosan menegaskan kehadiran pemerintah dalam proyek transportasi publik seperti WUS merupakan bagian dari tanggung jawab. Pemerintah juga memastikan manfaat transportasi publik benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Ya ini kan masih berjalan ya, nanti timnya kan juga ada Pak Menko Infra, ada Menko Perekonomian yang involved, ada tim dari Menkeu, dari kami. Jadi ini adalah suatu kerjasama lintas kementerian dan Kementerian Perhubungan juga, Jadi memang ini lintas dan arahan dan juga kerjasama dari kita semua memang sangat dibutuhkan dan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden bahwa memang kehadiran
pemerintah untuk kepentingan transportasi memang tidak hanya dilihat dari segi untuk kerugian saja, tapi juga dampaknya kepada masyarakat dan juga melihat kepada undang-undang yang ada, yang memang itu menjadi tugas dari pemerintah untuk menyediakan transportasi. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menyelesaikan beban utang kereta cepat Wush yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Puan selaku Ketua DPR RI mengungkapkan bahwa parlemen ingin memastikan kejelasan status keuangan proyek yang dikerjakan sejak era Presiden Joko Widodo tersebut, di mana penyelesaian utang kereta cepat Wush harus melihat kondisi keuangan negara. Untuk itu DPR akan bekerja sama dengan pemerintah untuk mencari langkah penyelesaian yang tepat agar keuangan negara tidak terbebani dalam jangka panjang. Menurut Puan, penyelesaian utang proyek kereta cepat harusnya jangan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ini kan harus dibahas bersama dengan pemerintah bagaimana secara teknis dan bagaimana kondisi keuangan dulu dan saat ini. Kembali Wush nanti akan dibahas di komisi terkait dengan pemerintah. Ya, kita akan kaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa, kemudian bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang. Ya, itu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan diapakan supaya jangan sampai terjadi kerugian negara. PT Kereta Api Indonesia akan meluncurkan layanan kereta api khusus untuk petani dan pedagang guna mendukung distribusi hasil pertanian, pangan, dan berbagai komoditas lainnya. Jalur pertama yang akan dioperasikan adalah Rangkas Bitung Merak yang dijadwalkan mulai beroperasi pada November 2025. PT Kereta Api Indonesia akan meluncurkan layanan kereta api khusus untuk petani dan pedagang guna mendukung distribusi hasil pertanian, pangan, dan berbagai komoditas lainnya. Jalur pertama yang akan dioperasikan adalah Rangkas Bitung Merak yang dijadwalkan mulai beroperasi pada November 2025. Direktur Utama PT KAI, Bobi Rashidin, mengungkapkan layanan ini dinilai akan mendorong perekonomian masyarakat lapisan bawah serta mempermudah akses distribusi hasil produksi petani dan pedagang kecil. Bobi menjelaskan bahwa KAI telah menyiapkan 8 unit kereta untuk tahap awal peluncuran layanan ini. Kereta tersebut akan beroperasi sesuai dengan aktivitas petani dan pedagang, yakni pagi dan sore hari menyesuaikan waktu distribusi hasil tani dan kebutuhan pasar. Ia menambahkan bahwa rute pertama di Merak akan menjadi proyek percontohan sebelum KAI memperluas jalur ke wilayah lain di masa mendatang. Bahwa kami sudah menyiapkan juga kereta khusus petani dan pedagang. Beliau sangat mendukung sekali karena ini adalah mensupport untuk ekonomi rakyat di bawah, ya. Dan beliau memberikan beberapa arahan juga untuk menambah kapasitas dari kereta petani dan pedagang ini. Untuk menjaga keterjangkauan, KAI juga akan memberikan subsidi khusus bagi layanan kereta petani dan pedagang. Dengan adanya subsidi, tarif transportasi ini akan jauh lebih murah dibandingkan biaya pengiriman menggunakan truk atau mobil pribadi. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Rizky Julianto, IDEX Channel.